Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryati Priaji dengan NIM 2124 10 10 30 15 dari kelas Basda F. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat IRD di Oracle. Baik, yang pertama, ini soalnya kita mengerjakan tabel yang kemarin, yang ini kasus bengkel, ini kan sudah yang kemarin, kita lanjutkan dulu. Kita copy, tinggal mengganti saja. Yang nota sama nota di drag warna orange. Mekanik, kendaraan, merek, terus barang, pembelian. Kita luruskan dulu. Ini tujuannya agar tidak terjadi pengulangan. Lalu kita tulis mekanik dengan nota itu, merupakan bagian dari, kita isi bagian dari nota ke mekanik itu terdapat di nota, terdapat mekanik. Terus nota sama kendaraan, di nota terdapat kendaraan, terus di kendaraan merupakan bagian dari nota. Terus nota sama kendaraan sama merek. Kendaraan sama merek itu, kendaraan memiliki merek. Terus merek bagian dari kendaraan. Nah, terus selanjutnya nota dengan pembelian. Nota pembelian ini. Di nota terdapat pembelian, terus di pembelian merupakan bagian dari nota. Selanjutnya barang sama pembelian. Barang itu dibeli dengan pembelian, terus kalau pembelian dengan barang itu pembelian itu membeli barang. Nah,
dasar 2, 3. Terus apa lagi? Nota kendaraan dengan merek, nota dengan kendaraan, nota dengan pembelian. Sudah 1, 2, 3. Terus not pembelian dengan barang. Sudah. Terus kita buat IRD di Oracle. Yang pertama itu logical model, kita show dulu. Terus ini new entity, kita buat entity baru. Nama entity pertama itu nota, ada Novaktur. Terus dulu entity nota. Ini di-create agar apa itu wajib ada. Terus atributnya Novaktur. Novaktur. Kita buat logical agar kita bisa mencari apa short tipenya. Novaktur itu tipenya apa tadi? Integer. Novaktur itu integer. Kita buat primary. Oh, maaf, ini buat varchar. Varchar, kenapa kok varchar? Karena Novaktur ini kalau integer itu contohnya kayak ID, terus kayak yang bisa dihitung kayak gitu, tahun itu. Kalau varchar ini soalnya itu berupa soalnya nomor faktur itu ada yang integer, ada apa? Ada yang angka, ada yang huruf. Jadi kita tulis varchar. Ini size-nya 20, unitnya kita jar. Nomor faktur itu saya buat primary UID, kita apply. Terus tambah atribut kedua, tanggal, terus datanya, tipenya logical. Ini kita buat date. Nah, mandatory ini apa itu harus terisi di kolomnya. Kalau nggak terisi itu keboleh. Kita apply dulu. Terus kita lihat lagi ada potongan. Kita tambahkan potongan logical. Ini termasuk integer karena berupa apa bisa dihitung, juga berupa angka. Ini saya tidak centang mandatory karena itu bisa ada potongan, bisa juga tidak ada, jadi nggak usah mandatory. Kita oke. Nah, kalau ini yang ada pagar ini itu primary UID. Kalau ini bintang kecil ini itu berarti harus diisi. Kalau yang lingkaran berlubang itu
nggak apa-apa nggak diisi. Terus kita buat lagi entity yang kedua itu apa? Pembelian ya. Oh, ini ada dulu mekanik. ID mekanik dengan nama mekanik. Entity mekanik. Kita create dulu, kita apply, kita masukkan atributnya, tambahkan apa tadi? ID mekanik. ID mekanik. Kita tipenya logical, short tipenya ID mekanik itu integer. Mana integer? Ini termasuk primary UID karena unik. Terus kita tambahkan lagi atribut kedua itu nama mekanik. Nama mekanik. Logical ini termasuk varchar. Size-nya kita buat 50 aja. Unitnya char. Ini saya centang mandatory. Apply. Udah. Coba dua kan? Sudah, terus kita oke. Terus kita buat lagi entity baru. Entity baru namanya kendaraan. Kendaraan kita create, terus kita apply, lalu kita isi atributnya apa, tambahkan dulu. Kendaraan itu ada nomor polisi, no polis. No polisi. Nomor polisi itu termasuk bentar, varchar. Varchar kita isi 20 aja. Unitnya char. Ini termasuk primary ya. Kalau misalnya kita centang primary, ini otomatis mandatory ini juga tercentang. Kita apply. Yang kedua itu warna. Atribut warna. Warna logical. Warna ini termasuk varchar. Berapa ya? 50 aja. Char mandatory karena wajib diisi. Terus yang ketiga itu tahun. Logical. Tahun itu integer. Termasuk integer. Mandatory kita apply lagi. Sudah ya, 1, 2, 3 sudah. Kita oke. Kita buat lagi entity baru. Merek. ID merek sama merek. Kita create, kita apply, atributnya kita tambahkan apa tadi, ID merek, logical,
ID merek itu integer. Primary UID karena unik, kita apply. Terus yang kedua itu nama merek. Oh, merek doang sih. Nama merek juga. Nama merek. Logikal. Terus varchar. Mana varchar? Varchar. Saya buat 50. Char mandatory. Play. Oke, cuma ini doang. Oke, terus kita buat lagi yang barang. Entity barang. Kita create, kita apply, terus atributnya tambahkan apa barang, kode part, nama part, kode part, kode parts, logikal. Ini kode part ini termasuk varchar. Kita buat 20 aja, 20 char termasuk primary ya karena unik. Terus yang kedua nama parts, logikal, varchar 50, baiknya char. Ini cuma mandatori doang karena bukan unik. Terus lihat lagi harga. Logikal. Ini termasuk integer. Mana integer? Integer mandatory. Kita apply, kita oke. Lalu ada lagi apa? Pembelian. Entity pembelian, ada ID pembelian. Pembelian ID ini terserah orangnya, buat angka doang apa, cuma ada apa? Ada tulisan juga. Atributnya kita tambahkan. ID pembelian. ID pembelian logikal. ID pembelian itu varchar. Salah, integer. Mana. Ya, dulu. Primary ID kita apply. Terus atribut kedua itu sudah quantum itu integer. Mandatory karena wajib diisi. Kita play. Terus discount. Logikal. Diskon ini nggak usah diisi, nggak usah mandatory karena ada yang diskon, ada yang enggak. Kita play, kita oke. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Terus kita nyari
Optionality. Mekanik dengan nota. Itu nota wajib. Mekanik ini wajib. Nota ini yang nota terdapat ini bagian dari kita play, kita oke. Loh, maaf salah. Tadi belum diginiin. Mekanik apa tadi? Bagian dari nota. Bagian dari. Terus yang nota itu terdapat. Kita play, kita oke. Nah, ini kenapa kok enggak? Apa ini? Diagram. Show label. Nah, ini yang putus-putus ini nggak wajib karena di dalam nota ini nggak harus ada mekanik. Tapi kalau mekanik ini harus ada nota. Oh gini loh, di dalam nota itu mekanik itu wajib. Tapi di dalam mekanik itu nota itu nggak harus ada. Terus yang kedua, nyari sama kendaraan, coba kendaraan, terus ini merek, terus ini. Nah, kita nyari hubungannya merek sama kendaraan. Ini sini. Merek ini bagian dari kendaraan. Ini saya sama lihat catatan saya yang sudah saya tulis di buku. Terus ini kendaraan memiliki merek. Ini tuh dalam kendaraan itu nggak semua merek itu ada kendaraan. Merek ini bagian dari kendaraan. Kalau kendaraan itu bagian dari merek. Terus ini nota sama kendaraan. Di nota itu pasti ada. Oh, di nota itu belum tentu ditulis kendaraan. Oh, gimana sih? Kalau di nota itu wajib ditulis kendaraan. Tuh. Nota itu terdapat bagian dari. Nah, kebalik ini. Bentar. Ini kebalik.
Dari kendaraan ke nota. Kendaraan itu terdapat kendaraan bagian dari merupakan bagian dari nota. Kalau nota itu terdapat kita play, kita oke. Nah ini benar. Kendaraan ini nggak wajib di nota ini, nggak wajib ada di kendaraan. Kalau di nota kendaraan ini wajib gitu. Terus pembelian merek ini nggak harus ada di kendaraan. Soalnya merek itu bukan cuma kendaraan doang. Kalau kendaraan itu pasti punya merek. Nah, gitu. Kalau ini begini. Gimana sih? Gimana kok gini? Jadi satu gini. Nah, jadi satu gini. Begini. Nah, gini loh. Ini di nota ini harus ada kendaraan, tapi di kendaraan ini nggak harus ada nota. Itu. Terus selanjutnya RD-nya pembelian sama barang. Pembelian dengan nota itu kita buat dulu. Pembelian, di dalam pembelian itu membeli masihnya terdapat, sorry, aku kira yang sama barang. Pembelian itu bagian dari, kalau yang nota itu terdapat kita play, kita oke. Nah, ini di dalam nota itu harus ada pembelian, tapi di dalam pembelian itu tidak harus ada nota. Soalnya kadang toko itu nggak ada notanya, biasanya kayak gitu. Intinya bus-bus ini nggak wajib. Kalau yang garis lurus itu wajib. Terus kita nyari RD-nya pembelian sama barang. Barang ke pembelian. Barang itu dibeli. Kalau pembelian itu membeli. Kita play, kita oke. Gimana aku gini? Gimana kok jadi satu gini? Kok jadi satu gini?
Ini kok gini, jadi satu. Coba sih lagi. Coba lagi. Dari barang ke pembelian ya. Barang itu dibeli. Kalau pembelian itu membeli. Coba kita play. Oke. Nah, jadi satu gini. Bisa. Intinya itu di dalam pembelian itu harus ada barang. Kalau di dalam barang itu nggak wajib ada pembelian. Soalnya ada barang yang nggak harus dibeli. Itu. Dari sini udah paham. Kita relasionalkan. Kita engineer. Kita kecilin dulu. Kita engineerkan. Nah, ini hasilnya. Bentar. Saya setting dulu. Nah. Di sini. Ini mana? Kalau ada tulisan gini nih berarti sukses ya. Nggak ada error. Sinian kita besarin. Paket gitu. Nah, di sini mekanik ini ada mekanik masuk ke sini ke nota. ID mekaniknya, benar kan? Terus ini merek, ID merek masuk ke sini, ID merek. Terus ini kendaraan, ID kendaraan masuk ke sini, benar kan yang tadi? Terus yang barang, kode barang masuk ke sini. Loh, kode barang. Terus pembelian masuk ke sini. Benarkan? Yang ini primary UID. Oke, ini tinggal di save aja. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Dan juga saya mohon maaf kalau ada suara-suara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.